Halo guys, welcome back to channel. Kembali lagi di channel PT Misteri. Oke, pada video kali ini saya akan membahas dari kasus-kasus yang sangat memilukan. Tentunya ini ada di Indonesia. Kasus ini bertentangan dengan pemerkosaan guys, atau penggenjotan. Ya, kalian penasaran kan dengan ceritanya? Oke, kita langsung mulai saja. Oke guys, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya kalian subscribe and share dan like ya guys ya, biar saya lebih semangat untuk membuat kontennya dan mengupdate skill bicara saya. Yuk kita langsung mode on serius. Oke, kisah ini bermulai dari seorang wanita yang sudah berkeluarga yang sangat bahagia. Di dalam kehidupannya semula tampak baik-baik saja. Namun ada suatu kejadian wanita tersebut menjadi sedih. Bagaimana selengkapnya guys? Kita langsung lanjut kisahnya. Oke, kisah ini bermulai dari daerah Pamulang, atau lebih tepatnya dipanggil Tangerang Selatan, Banten. Bermulai dari seorang wanita yang bernama Rini, berusia 29 tahun. Wanita ini sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Anton, berusia 33 tahun. Anton ini bekerja sebagai orang kantoran untuk mencari nafkah keluarganya. Terkadang Anton sering mendapatkan pekerjaan di luar kota, menemui kliennya guys. Jadi Rini ini sering kali ditinggal Anton. Walaupun Anton sering meninggalkan keluarganya untuk bekerja, Anton tampaknya seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia seringkali menyempatkan waktu keluarganya. Kini usia pernikahan mereka puluhan tahun. Mereka sudah memiliki satu anak kecil yang tidak disebutkan namanya atau identitasnya. Awalnya Rini tidak sanggup ditinggal sang suami bekerja, namun seiringnya berjalan waktu, Rini bisa menerima keadaan keluarganya. Ya, walaupun sering ditinggal suaminya untuk bekerja. Namun Rini ini untuk kebutuhan sehari-hari, untuk berbelanja sudah tidak difikirkan lagi. Karena penghasilan sang suami lebih dari kata cukup dalam sebulannya guys. Rini ini sebenarnya ingin membantu sang suami untuk bekerja, namun sang suami melarangnya karena penghasilannya per bulan lebih dari kata cukup. Mengingat juga Rini dan Anton memiliki buah hati yang masih kecil. Tak jarang juga tetangganya Rini ini sering iri terhadap keluarga Rini dan Anton, karena bisa dibilang keluarganya harmonis, hidup berkecukupan, dan suka berbagi sesama tetangganya. Rini ini juga rajin beribadah dan penurut terhadap suami dan tidak neko-neko. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Rini itu perempuan idaman banyak laki-laki. Kini Rini mengandung anak yang keduanya. Sontak Anton mendengar berita tersebut gembira. Anton menjadi lebih bekerja keras dan jarang pulang ke rumah. Dan dibalah pada waktu kasus ini terjadi pada pertengahan tahun 2014. Pada hari Senin tanggal 29 September 2014. Sebenarnya Rini ini sudah memiliki firasat buruk pas waktu siangnya sebelum malamnya guys. Jadi Rini pengen menelpon suaminya untuk pulang ke rumah. Tetapi Rini berpikir dua kali karena ia lagi fokus bekerja. Jadi Rini ini mengurungkan niat waktu mau telepon pada si Anton. Ya, pada waktu malam itu jam 6 itu sebenarnya masih biasa-biasa saja guys. Lalu dia tidur dan bangun pada jam 12 malam. Ia di situ lagi berwudu untuk sholat tahajud guys. Jadi seorang Rini ini sangat taat pada agama. Sebenarnya guys, itu si Rini itu di rumah itu udah pintunya udah terkunci semua ya. Jadi kalau ada perampok apa maling itu masuk itu kayak nggak mungkin gitu.
Nah ini pas waktu kesalahan Rini, jendelanya belum terkunci dan adalah seorang binatang atau seseorang manusia biadab yang masuk melalui jendela. Ya keadaannya lagi sepi guys, karena nggak ada orang-orang, cuma ada Rini dan anaknya yang masih kecil. Rini pun tidak menyadari ada orang yang lagi masuk ke rumahnya. Dan pada waktunya itu guys, si Rini sudah mengetahui ya, karena si Rini kan mau wudhu kan. Nah itu pas ketemu ada dua orang nongol di depan mukanya guys. Nah si Rini itu panik guys, panik mau lari kan nggak mungkin gitu. Untuk mencari kunci dari pintunya kan masih bingung kan, orang kalau udah parnoan itu susah buat berpikir jernih ya. Jadi cuma diem-diem aja gitu guys. Dan lalu si perampoknya itu guys, itu mengambil sejumlah uang 1 juta tunai sama sebuah handphone. Nah sebelumnya itu si Rini itu mau melawan, tapi dia tuh juga takut karena di dalam kandungannya kan sudah ada bayi yang berumur 5 bulan guys. Jadi ya si Rini ini pasrah guys, pasrah. Dan nggak sampai di situ aja guys, si dua bejat ini itu melihat bodinya si Rini itu terlihat kayak nafsu banget gitu. Nah setelah itu si Rini ini diperkaus sama dua orang ini guys. Itu pas keadaannya si Rini itu hamil 5 bulan. Waduh parah banget kan guys. Dan dua perampok ini melarikan diri lewat jendela lagi guys. Dan di sini itu sebenarnya anaknya si Rini yang masih kecil tuh menangis guys, terbangun mendengar ada suara brak gitu guys suaranya. Ibu tolong bu, ada apa ibu? Gak apa-apa nak, gak apa-apa nak, gak ada apa-apa gitu. Nah bilang si Rini gitu. Dan akhirnya itu si Rini menenangkan anaknya yang kecil. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan lalu singkat cerita itu si Rini meminta bantuan warga sekitar untuk Pak RT sama tetangganya gitu. Itu dimintain tolong untuk menelpon si suaminya guys. Ini kan HP-nya si Rini kan sudah diambil sama si Kang Copet, Kang Maling guys ya. Dia itu meminta tolong kepada orang-orang sekitar, suruh pulang suaminya guys. Nah setelah itu suaminya datang, dan kasus ini belum tahu ini alurnya kayak mana guys. Ini si pegundal ini dihukum kayak mana belum tahu ya, karena gue juga belum dapat infonya guys ya. Dan mungkin sedikit ceritanya seperti itu guys ya. Ya nextnya mungkin gue bakal membawa ceritanya lebih menarik ya guys, karena di sini gue lagi keadaan sakit sebenarnya, sakit mata sama kurang semangat guys karena nggak ada duit gitu. Ya, next time video guys. Thank you buat kalian yang sudah nonton ya.